Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Sabtu Pekan Biasa ke-33, 19 November 2022. Bacaan dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai 40. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, meninggalkan istri, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga. Dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Modestin SSPS dari Nusa Tenggara Timur. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sabda Iman Katolik di mana saja berada. Selamat pagi dan salam sejahtera, serta secara istimewa saya mengucapkan selamat berbahagia bagi yang merayakan hari ulang tahun kelahiran tepat tanggal 19 November 2022 pada hari ini. Tema renungan kita pada Pekan Biasa ke-23 adalah Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Beberapa orang Saduki bertanya kepada Yesus, "Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Pertanyaan itu timbul bukan karena keingintahuan. Mereka hanya ingin mendapatkan peneguhan atas kepercayaan yang dianut. Orang Saduki tidak mengakui adanya kebangkitan. Ini terdapat dalam ayat 30. Mereka yakin kasus yang mereka ajukan
akan membuat Yesus tidak mengakui kebangkitan orang mati. Dengan pertanyaan itu, mereka ingin Yesus melegalkan ajaran mereka. Pada waktu itu, masyarakat Yahudi terbagi dalam 3 golongan, yakni: pertama, golongan Farisi yang sangat detail menaati perintah Taurat. Kedua, golongan Eseni yang mengundurkan diri dari keramaian untuk menyatukan diri dengan Allah lewat doa dan meditasi. Ketiga, golongan Saduki yang terkesan lebih liberal, kerap melanggar Taurat, dan tidak mempercayai kebangkitan orang mati. Yesus berkata, "Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Ini kita baca dalam ayat 38. Dengan penjelasan ini tampaknya Yesus hendak mengatakan bahwa orang Saduki berpikir menurut pikiran manusia yang masih hidup di bumi dan mempersoalkan hubungan suami istri. Padahal di surga, orang-orang hidup dalam hubungan yang sama sekali baru. Yesus menjelaskan, Allah itu bukan Allah orang mati. Ia Allah orang-orang yang hidup, sebab untuk Allah semua orang hidup. Dengan kata lain, orang yang hidup di dunia untuk Allah akan mengalami hidup kekal yang ditujukan bagi Allah. Mereka hidup abadi untuk Allah. Itu artinya hidup seturut versi Allah. Disinilah masalahnya. Orang Saduki tidak ingin hidup seturut Allah. Hal ini membuat mereka mengembangkan ajaran tidak adanya kebangkitan. Karena itu, Yesus menegaskan bahwa mereka salah. Oleh karena itu, kita perlu memahami keabadian dari sudut pandang Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sabda Iman Katolik yang berbahagia. Injil hari ini menghantar kita pada permenungan tentang kebangkitan dan hidup sesudah kematian. Orang-orang Saduki tidak percaya akan kebangkitan. Maka mereka bersoal jawab dengan Yesus. Jawaban Yesus telah membukakan pintu iman mereka tentang bangkitnya orang-orang mati. Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Pencerahan tentang kebangkitan ini mendapat dukungan dari beberapa ahli Taurat dengan ungkapan, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Yesus menekankan dan menggarisbawahi bahwa hidup kita setelah kematian adalah hidup yang berbeda dengan hidup saat di dunia. Di surga kehidupan kita seperti malaikat, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka sudah dibangkitkan. Para pencinta Sabda Iman Katolik yang berbahagia, bagaimana dengan hidup kita yang masih berjuang di dunia ini? Apakah hidup kita saat ini benar-benar menjadi sebuah persiapan yang matang untuk menyambut hari kebangkitan
sehingga kita layak menikmati kebahagiaan bersama Allah Bapa? Iman kita akan kebangkitan menuntun kita mengisi dan memperjuangkan hidup kita menjadi berarti bagi sesama sebagai bekal kita menerima anugerah kebangkitan dan kehidupan surgawi. Amin. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah hidup, anugerah kebangkitan, dan kesehatan yang baik bagi kita sekalian, secara khusus bagi yang berbahagia pada hari ini. Semoga Tuhan memberikan berkat-berkat-Nya yang melimpah untuk kehidupan selanjutnya. Roh Kudus Allah, semuanya karena cintaku kepadamu. Amin.